Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, para peserta, para asatidzah sekalian, rahimakumullah, bersyukur di kesempatan yang sangat baik ini kita bertemu kembali di kajian rutin talaqti kita kitab di hari Selasa, di mengawali di awal bulan, masih di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus mengkaji, terus belajar eh, sebagai bekal kita semua. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kita dan bekal kita untuk menuju perjumpaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta, para asatidzah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian talaqi kitab kita malam hari ini dari kitab Qawaidul Ashrah atau Ashrah Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah-kaidah dalam Tazkiyatun Nafs, buah karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai ke kaidah yang keempat. Sekarang kita masuk kaidah yang selanjutnya, kaidah yang kelima. Silakan yang sudah memiliki muqarrarnya atau apa namanya PDF-nya bisa sambil dibuka. Baik, al-qaidatul khamisatu. Kaidah yang kelima. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Kaidah yang kelima bahwa tazkiyatun nafs metodenya, kaidahnya adalah takhliyatun wa tahliyatun, mengosongkan. Mungkin lebih tepatnya takhliyah di sini maknanya adalah bisa membersihkan. Ya, lebih tepatnya bisa bermakna membersihkan. Kemudian wa tahliyatun maknanya adalah menghiasi. Mohon izin, ini terkendala sinyal. Baik. Al-qaidatul khamisatu at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Jadi kaidah yang kelima, kaidah tazkiyatun nafs adalah membersihkan dan menghiasi. Inna haqiqat tazkiyati takhliyatun nafsi awalan bitathhiriha 'anil radha'ili wal ma'asi
والذنوب ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Berkata penulis, inna haqiqat tazkiyati, sesungguhnya hakikat penyucian jiwa adalah takhliyatun nafsi awalan, yaitu diawali dengan membersihkan jiwa. Diawali dengan takhliyah dulu, dengan cara membersihkan terlebih dahulu. Bitathhiriha, yaitu membersihkannya, anir radha'ili, dari segala bentuk noda atau kotoran-kotoran. Kemudian wal ma'asi, semua bentuk maksiat-maksiat, wadzunub, wadzunubi, dan semua bentuk perbuatan, baik, masih tersambung? Nah, Ustaz, Ini sempat hilang ada ini. terputus sih. Sebentar dulu. Baik, masih tersambung? Iya, Ustaz. Baik, sampai dari mana tadi? Bitathhiriha anir radha'ili wal ma'asi wadzunubi. Kembali lagi saya ulang, jadi sesungguhnya hakikat penyucian jiwa adalah diawali dengan membersihkan jiwa, takhliyah terlebih dahulu, yaitu bitathhiriha, yaitu membersihkannya, anir radha'ili, dari segala bentuk kotoran-kotoran, noda, wal ma'asi, dari semua bentuk maksiat, wadzunubi, dari semua perbuatan dosa. Thumma tahliyatuha, kemudian baru baru dengan menghiasinya, setelah itu dengan tahliyah, dengan menghiasinya, ba'da dzalika bifi'li ta'ati, dengan cara melakukan berbagai amal ketaatan, wal qurbati, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah harta zakat dari sebagian mereka, tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Firman Allah ada di surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-103. Faqauluhu ta'ala,
firman Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum, ayat tutahhiruhum atau kata tutahhiruhum fihi isyaratun ila maqamit takhliyati anis sayyiati bitathhirihim minadh-dhunubi wa qawluhu ta'ala wa tuzakkihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadaili wal hasanati wa taqdimut tathhiri ala tazkiyati. Hilang lagi. Baik. Kami ulangi. Wa tuzakkihim fihi isyaratun ila maqami tahliyati bil fadaili wal hasanati wa taqdimu at-tathhiri ala at-tazkiyati min babi taqdimi at-takhliyati ala at-tahliyati. Di sini dijelaskan, dikatakan faqauluhu ta'ala, dan maksud firman Allah Subhanahu wa taala tutahhiruhum, yang artinya membersihkan mereka, fihi isyaratun ila maqamit takhliyah, terdapat isyarat tentang kedudukan takhliyah, anis sayyiati, dari keburukan, bitathhirihim minadh-dhunub, yaitu dengan membersihkan diri dari perbuatan dosa. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuzakkihim, yang artinya menyucikan mereka, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah, terdapat isyarat tentang kedudukan tahliyah, bil fadaili wal hasanat, yaitu dengan menghiasi keutamaan-keutamaan, wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan. Wa taqdimu at-tathhiri 'ala at-tazkiyati min babi taqdimi at-takhliyati 'ala at-tahliyati. Nah, dari sini kalau kita mencermati dengan sebaik-baiknya, bahwa mendahulukan tathhir, mendahulukan pembersihan terlebih dahulu dari alat tazkiyah, ya, dari penyucian, ini menunjukkan bahwasanya, kami ulangi, mendahulukan pembersihan dari penyucian, tathhir alat tazkiyah, pada ayat di atas tadi, min babi taqdimi takhliyati alat tahliyah, layaknya mendahulukan takhliyah sebelum melakukan tahliyah. Jadi ayat surat At-Taubah tadi, Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan di situ tathhir? Ya, maka di sini tathhir sama seperti mendahulukan takhliyah, membersihkan dulu. Wa tuzakkihim, maka itu sama, ya, artinya setelah membersihkan maka menghiasi diri, yaitu dengan tahliyahnya tadi. Jadi sekali lagi, mendahulukan pembersihan dari penyucian, dari ayat di atas tadi surat At-Taubah, adalah layaknya mendahulukan takhliyah sebelum melakukan tahliyah. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awalan 'anil dhunubi wal athami allati tufsidul qalba wa tuhjibu anhu nural hidayati wal imani, kama qala an-nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu suqila qalbuhu. Kemudian bawahnya, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Berkata penulis melanjutkan, fala budda. Oleh karena itu, seharusnya liman arada, siapapun yang menginginkan tazkiyata nafsihi, untuk mensucikan jiwanya, an yuqli'a awalan, agar melepaskan diri terlebih dahulu, anid dhunubi wal athamil lati tufsidul qalba, dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak hati. Wa tuhjibu anhu nural hidayati, dan dapat menutupi hatinya dari cahaya hidayah, wal imani, dan keimanan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka akan terbetik di dalam hatinya noda hitam. Seseorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka akan terbetik noda hitam di dalam hatinya. Kemudian فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ, dan apabila dia meninggalkannya, meminta ampun, serta bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa in ada zida fiha, dan apabila dia kembali lagi berbuat maksiat, berbuat dosa, hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian terus kembali berbuat maksiat, sampai kemudian akan ditambahkan titik hitam tersebut di dalam hatinya. Wa huwa ar-ranu alladzi dzakarahu Allah. Itulah yang disebut, diistilahkan dalam Al-Quran dengan ar-ran, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Firman Allah di surat yang ke-83, surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14. Nah, kemudian kalau kita lihat catatan kakinya, hadis yang disebutkan tadi adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi fil Jami', dalam kitabnya Al-Jami', nomor hadis yang ke-3334, wa hassanahu Al-Albani fi Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib
di jilid yang kedua di halaman 268. Baik, kita lanjutkan. Thumma, sampai mana tadi? Betul ya? Atasnya lagi. Nah, itu. Thumma yujahidu nafsahu ala al-istikthari min as-salihati allati tazku biha nafsuhu. Kama qala ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Penulis melanjutkan, ثُمَّ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ. Kemudian setelah itu dia bersungguh-sungguh. عَلَى الْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الصَّالِحَاتِ الَّتِي, bersungguh-sungguh memperbanyak amal saleh, allati tazku biha nafsuhu, yang dapat menyucikan jiwanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini ada di surat yang ke-29, surat Al-Ankabut, ayat yang ke-69. Kemudian, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fattazkiyatu wa in kana asluha an-nama'u wal barakatu wa ziyadatul khairi. Kita ulangi, fattazkiyatu wa in kana asluha an-nama'u wal barakatu wa ziyadatul khairi fa innama tahsulu biizalati syarri, falihada sarat tazakki yajma'u hadha wa hadha. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau wafat di tahun 728 Hijriah. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fattazkiyatu, at-tazkiyah, penyucian jiwa, wa in kana asluhan nama'u, meskipun makna asalnya adalah pertumbuhan, wal barakatu, dan keberkahan, wa ziyadatul khairi, dan bertambahan kebaikan, fa innama tahsulu biizalati syahar, biizalati syar. Namun hal itu hanya bisa tercapai dengan menjauhi segala bentuk keburukan. Falihada sarat tazakki, sehingga jadilah tazkiyah itu mengumpulkan yajma'a hada wa hada. Artinya sehingga bahwa tazkiyah itu, ya, jadilah sebagai tazkiyah itu adalah mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi para asatidzah, para peserta sekalian. Kata Syekhul Islam bahwa, masih ingat ya ketika kita menjelaskan di awal tentang definisi apa namanya makna tazkiyah, baik secara istilah maupun secara bahasa,
Masih ingat ya bahwa makna penyucian jiwa itu kan pertumbuhan, kemudian apa namanya, keberkahan, bertambahnya kebaikan. Ya, akan tetapi semua itu bisa akan tercapai dengan cara apa? Dengan cara dua tadi, kata beliau. Jadi jadilah sebuah tazkiyah, penyucian jiwa itu mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan sekaligus meningkatkan kebaikan. Ini perkataannya beliau, kalau kita lihat dalam catatan kakinya, di dalam Majmu' Al-Fatawa, ya, di jilid yang ke-10, di halaman yang ke-97. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah inda qaulillahi ta'ala balillahu yuzaki man yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Potongan ayat ini ada di surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-49. Yang dimaksud dengan Ibnu Sa'di, yang maksudnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang ya kita kenal semua, bahkan mungkin apa namanya, salah satu kitab tafsirnya sering kita gunakan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini beliau wafat di tahun 1376 Hijriah. 1376 Hijriah. Beliau berkata, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzaki man yasha, apa kata beliau? Ai bil imani wal amali, bil imani wal amali salih, bil imani wal amali salih, bit takhalli anil akhlaqir radhilati wat tahalli bis sifatil jamilati. Apa kata beliau ketika menafsirkan firman Allah tadi? Yaitu bil imani wal amali salih. Yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, membersihkan, mensucikan jiwa kepada siapa yang dikehendaki, yaitu Allah membersihkan diri mereka itu dengan iman dan amal soleh, yaitu bitakhalli anil akhlaqi ar-radhilati, yaitu dengan at-takhalli. Nah, di situ ada at-takhalli, dengan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Wat-tahalli, dan menghiasinya bis-sifatil jamilah, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi para peserta, para asatidzah sekalian, bahwa cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa mereka itu, hamba-hambanya, adalah dengan iman dan amal saleh. Jadi seorang hamba itu dia membersihkan jiwanya dengan iman dan amal saleh. Itu apa? Metodenya adalah dengan takhalli, membersihkan dari perbuatan yang buruk, membersihkan dari dosa, membersihkan dari akhlak yang buruk. Dan setelah itu baru at-tahalli, menghiasinya dengan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, dengan amal soleh. Nah, kalau kita pahami bahwa membersihkan itu adalah salah satunya, perlu kita juga sering memperhatikan kondisi keimanan kita, membersihkan dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, bahkan mungkin yang bisa mengikis nilai-nilai keimanan kita. Dan setelah itu ya kita bersihkan dengan baik, baru setelah itu diikuti dengan at-tahalli, dengan menghiasi ya dengan sifat-sifat yang mulia. Ini disebutkan Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Kalau kita lihat catatan kakinya, ya, Taisirul Karimir Rahman, ya, di halaman yang ke-100
82. Nah, itu para asatidzah, para peserta sekalian, kaidah yang kelima, bahwa kaidah dalam menyucikan jiwa ada yang namanya membersihkan terlebih dahulu semua hal-hal yang menodai, semua bentuk yang mengotori hati kita, yang dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan maksiat, apapun bentuk. Karena sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi tadi, bahwa dosa hukum asalnya adalah akan memberikan pengaruh. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka yang paling berpengaruh pertama kali adalah hatinya, jiwanya. Itulah kenapa dalam hadis yang mungkin sebagian besar kita sudah menghafalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan tentang definisi dosa itu, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika. Ya, sesuatu yang kemudian menjadikan hati kita itu menjadi galau, menjadi gelisah. Jadi dosa itu pengaruh yang pertama kali adalah akan menjadikan jiwa kita itu nggak nyaman, yang kemudian akan berpengaruh terhadap hati kita. Sebagaimana yang disebutkan hadis Nabi tadi, ya, innal abda, seseorang hamba itu sesungguhnya kalau melakukan perbuatan dosa, maka dia akan terbetik noda hitam di hatinya. Ya. Kalau semakin banyak dosanya yang dilakukan, semakin banyak pelanggaran, semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka titik nodanya tadi juga akan semakin banyak. Ya, ternodai hatinya. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak titik hitamnya. Maka lama-kelamaan hati itu akan menjadi, ya, akan menjadi gelap. Bahkan lama-kelamaan hati itu akan mengeras, dan semakin lama akan menjadi hati yang mati. Itulah yang disebutkan firman Allah tadi, ya, yang disebut dengan ar-ran tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati kalau sudah kondisinya mati, hati kalau sudah ditutupi dengan noda hitam tadi, maka ini salah satu di antara bagian dari musibah, susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, bahwa kita diperintahkan ketika seseorang jatuh dalam perbuatan maksiat, maka dia berusaha untuk membersihkan dahulu perbuatan dosa tadi. Ya, takhliyah tadi. Baru setelah itu, maka disusul dengan tahliyah, dengan menghiasinya dengan amal-amal saleh, dengan melakukan kebaikan. Ya. Ya, itulah yang menjadikan metode atau kaidah dalam menyucikan jiwa kita semua. Sebagaimana tadi, ya, bahwa ketika firman Allah mengatakan Allah menyucikan jiwa siapa yang dikehendaki, artinya apa? Ya, dengan iman dan amal saleh. Ya, iman adalah dikategorikan sebagai metode takhliyahnya, dan amal saleh adalah sebagai bagian dari at-tahallinya tadi. Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kaidah yang selanjutnya, para peserta, para asatidzah sekalian. Al-qaidatu as-sadisah. Kita masuk sekarang kaidah yang keenam. Al-qaidatu as-sadisatu. Ighlaqul manafidh allati takhruju bil insani 'an at-tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tawaqqu'uhu fi ar-radilati. Al-qa'idatu sadisatu ighlaqul manafidh allati takhruju bil insani 'anit tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tawaqqu'uhu
fir radhilati. Kaidah yang keenam, ighlaqul manafidh, menutup pintu, allati takhruju bil insani, yang dapat mengeluarkan seseorang, anit tazkiyati, dari kesucian jiwa, wa tub'iduhu, dan menjauhkannya, anil fadilati, dari keutamaannya, wa tawaqquhu fir radhilati, dan menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Kaidah yang keenam adalah menutup pintu. Semua akses harus ditutup pintu, yang apapun yang dapat mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nafs. Semua yang dapat mengeluarkan dari kesucian jiwa, menjauhkannya dari kesucian jiwa, menjauhkannya dari keutamaan tazkiyatun nafs, dan sekaligus adalah wa tawaqquhu fir radhilati, dan sekaligus juga menjerumuskannya dalam kehinaan, menjauhkan dari keutamaan dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya dalam kehinaan. Baik. Fayahtajul abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha, wa qad duriba lana fi sunnati mathalun yubayyinu khuturata walujil abdi fima yudayyi'u alaihi dinahu. Fafil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terjemahkan dulu. Fayahtajul abdu hajatan masatan, seorang hamba memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, ila ighlaqil manafidhi, untuk menutup semua akses pintu-pintu, allati tudannisu nafsahu wa tudassiha, yang dapat merusak dan mengotori jiwanya. Wa qad duriba lana fi sunnati mathalun, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat sebuah permisalan, yubayyinu khuturata, yang menjelaskan tentang bahaya, ya, tentang dampak yang mengakibatkan, walujil abdi, masuknya seseorang, fima yudayyi'u alaihi dinahu, dalam perkara yang dapat merusak agamanya. Fafil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para peserta, para asatidzah sekalian, bahwa kaidah yang keenam ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penulis mengangkat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan, ya, dalam kaidah yang keenam ini, sebagaimana dalam hadisnya, daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatay as-sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa 'alal abwabi suturun
murkhatun wa ala babis sirati da'in yaqulu ayyuhan nasu udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirati fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala wayhaka la taftahu fa innaka in taftahu. Trouble lagi sampai mana tadi? Sampai mana yang tadi? Di layar kami. Baik. Sampai mana tadi? Ayyuhan nas. Saya ulangi ya. Dari ayyuhan nasu udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirati fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala wayhaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu wasiratul islamu wassurani hududullahi wal abwabul mufattahatu maharimullah wa dzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah kitabullahi wad da'i min fawqas sirati wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuat permisalan. Beliau membuat permisalan bahwa seseorang hamba itu kebutuhan yang sangat mendesak itu adalah menutup semua akses pintu-pintu yang dapat mengotori jiwanya. Artinya apa? Saking bahayanya, bahkan dapat merusak agamanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan, hadis yang cukup panjang. Jadi Nabi SAW mengatakan, Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan. Siratan mustaqiman, apa itu? Sebuah jembatan. Nah, ini tempat kami hilang lagi. Sebentar. Cek, cek. Jadi, mohon maaf ini. Tiba-tiba hilang ini. Sebentar ya. Di layar
para asatidzah muncul? Gimana yang lain? Muncul Ustaz, Alhamdulillah. Ini di saya hilang ini. Sebentar. Masih belum ini. Baik. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan sebuah jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirat suranu, dan di pinggirnya itu ada jalan, di pinggir jalan lurus tadi itu ada dua pagar. Fihima abwabun mufattahatun. Di dalam dua pagar tadi itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun markhatun. Jadi di atas pintunya tadi itu ada tirai-tirai. Wa 'ala babis sirati da'in yaqulu. Dan kemudian di pintu sirat tadi ada seorang yang menyeru, yang mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu, ya ayuhan nas, udkhulu sirat jami'an." Masuklah kalian, ya, apa namanya? Wahai manusia, masuklah kalian di dalam sirat ini semuanya. Wala ta'arraju wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan janganlah kalian meninggalkan sirat ini, jalan ini. Kemudian apa? Wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan kemudian ada seseorang tadi yang menyeru di tengah-tengah sirat tadi. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ. Dan ketika seseorang tadi membuka salah satu di antara pintu-pintu tadi, kemudian apa? Qala, maka berkata, waihaka, celaka, la taftahu, jangan engkau membuka pintu-pintu tadi. Fa innaka idza taftahu tulju. Apabila
Karena seandainya engkau membuka pintu itu yang ada di pinggir tadi, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Wasiratul Islam, ya. Kemudian di situ ada, ya, yang dimaksud di situ adalah sirat di sini adalah, ya, Islam. Wasuran hududullah. Dan yang dimaksud buah pada pagar tadi adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Watilka ad-da'i wal wal abwabul muftahatun maharim. Dan kemudian pintu-pintu yang terbuka tadi adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika da'i, dan yang menyerukan ala ra'sis sirat, yang berada di kepala sirat tadi, di atas tadi, kitabullah azza wa jalla, adalah kitabullah. Wadda'i min fawqis sirat, dan penyeru yang di atas sirat tadi, ya, wa'idullah fi qalbi kulli muslimin, adalah dia wa'id, ya, seorang yang memberikan, mengingatkan dia di dalam hati semua seorang muslim. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa di dalam hadis ini. Bagaimana beliau benar-benar mengingatkan dari kaidah yang keenam ini, ya, perumpamaan orang-orang yang berjalan di atas sebuah sirat yang kemudian, ya, diserukan di atas sirat tersebut, ya, jalan-jalan tadi yang kemudian di pinggir-pinggir tadi ada pintu-pintu yang terbuka yang menunjukkan masing-masing tadi mengajak, maka diperintahkan untuk kemudian tidak menghiraukan. Dan di situ ternyata dari pinggir-pinggir jalan itu tadi, itu semua masing-masing sudah ada yang disebutkan, inilah batasan Allah dan inilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemudian mengikuti pintu-pintu tadi, maka dia akan celaka. Nah, dari hadis ini, ya, kita pahami secara umum bahwa seseorang muslim, ya, hendaknya berusaha, ya, untuk menjaga dirinya dari semua hal-hal, ya, atau menutup akses semua pintu yang dapat mengeluarkan seseorang, yang dapat merusak jiwanya, kemudian yang menjauhkan dari semua bentuk keutamaan yang ada di dalam syariat agama Islam, dan sekaligus juga menjauhkan hal yang dapat menjerumuskan dirinya dalam kehinaan. Para peserta, para asatidzah sekalian, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini saya tidak tahu ini kenapa di layar kami ini hilang tampilannya. Ya, mungkin karena sinyal yang kurang baik di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti penjelasan selanjutnya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Saya kira sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.